Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala BIN 1 Pulau Pisau, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta para staf, yang Ibu banggakan anak-anak Ibu peserta pesantren Ramadan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pesantren Pulau. Sholawat serta salam tanpa kita agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Bapak Ibu yang saya hormati. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan, yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Baiklah, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi. Kepada Ustadz Fauzi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تعلمون
Allah dengan segala firman. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Min 1 Pulau Pisau sekaligus secara resmi membuka acara pesantren kilat Ramadan tahun 2021. Kepada Bapak Muhammad Jalaluddin MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa wala quwwata illa billah. Allah ta'ala fi kitabihil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Bapak Ibu panitia dan seluruh dewan guru yang dirahmati Allah, para siswa-siswi sekalian yang dapat menyaksikan pembukaan pesantren Ramadan Min 1 Pulau Pisau secara daring atau online, yang mudah tetap sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita memasuki hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan ini. Kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dan puasa di hari ke-8 atau 1 minggu berlalu sudah kita jalani. Mudah-mudahan ini bisa terus kita laksanakan ibadah bulan puasa bulan Ramadan tahun ini, dan kita bisa menyelesaikannya sampai dengan akhir bulan Ramadan, dan kita betul-betul bertemu dengan yang namanya Idul Fitri atau hari kemenangan. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya, Rasulul Amin, Rasul yang membawa kita, yang menjadikan kita menjadi khairu ummah, lebih baik dari umat yang lain, dan menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang terbaik untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena umat-umat sebelumnya juga berpuasa. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sebelum kita juga berpuasa, tapi tidak ditetapkan bulannya oleh Allah. Puasanya langsung ditetapkan oleh Allah. Puasa Daud misalkan baharat sehari, puasa Nabi Musa sampai 40 hari, dan kita sudah ditetapkan dan sudah menjadi bulan yang paling terbaik dari bulan-bulan yang lain. Bahkan Allah mengatakan lailam min al-fisyahr, malamnya itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau malamnya lebih baik dari 1000 bulan, berarti amalnya pun juga lebih baik, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung kita masih dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini. Sudah banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah tidak bisa bertemu bulan suci Ramadan tahun ini. Ada juga yang baru melaksanakan puasa sehari,
sudah dipanggil oleh Allah. Kita diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan tahun ini, berarti juga Allah memberikan kesempatan untuk kita mendapatkan rahmat, untuk kita mendapatkan ampunan, untuk kita mendapatkan itu minan nar, ya, pembebasan dari api neraka. Jadi bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh berkah, rahmah, maghfirah, serta itu minan nar itu dari awal sampai dengan akhir. Ya, tidak ada pemilahan. Kalau ada yang mengatakan 10 hari maghfirah, 10 hari berikutnya mendapatkan rahmat minan nar, sebenarnya Allah memberikan kesempatan dari awal sampai akhir, karena dia adalah syahrul siam gitu ya, bulan yang paling baik daripada bulan-bulan yang lain. Jadi kalau ada pendapat tentang itu berdasarkan penelitian hadis, bahwa hadisnya itu termasuk hadis yang dhaif. Jadi semuanya, kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar pun, ya harusnya mencarinya jangan waktu di akhir aja. Insya Allah kalau carinya di waktu akhir aja tidak akan ketemu. Tapi amalannya tentu saja dimulai dari sebelum, di awal. Bahkan kalau mau mulainya ya dimulai dari bulan sebelumnya, dimulai dari Rajab, dimulai dari Sya'ban. Para aulia Allah, para imam-imam kita itu mendapatkan Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah itu mereka ketakwaannya itu kan sudah tidak diragukan lagi. Ketakwaannya mereka dapat terus setiap tahun, bahkan mungkin mereka dapat, ada yang dapat setiap malam. Mereka itu tidak diragukan lagi tentang keimanan dan takwa. Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anakku, siswa-siswi sekalian yang bisa mengikuti pembukaan ini, kita bersyukur Allah telah memilih kita, menjadikan kita orang yang beriman, karena yang dipilih hanya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Tidak ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau ingin mendapat la'allakum tattaqun, maka konsepnya ada dua. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang kedua, hadisnya ini berurutan. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi barang siapa yang berpuasanya dengan sungguh-sungguh ikhlas, barang siapa yang mendirikan manqoma qiyamul lail di malamnya, maka Allah akan memberikan ampunan, menghapus dosa kita. Ini janji Allah melalui Rasulnya. Maka anak-anakku sekalian, dengan mengikuti pembukaan hari ini pun, ini adalah juga bagian dari mengejar untuk bagaimana kita mendapatkan pendidikan la'allakum tattaqun. Karena orang yang la'allakum tattaqun yang akan nanti mendapatkan Idul Fitri. Orang yang mendapatkan Idul Fitri itu hanya orang-orang yang betul-betul yang la'allakum tattaqun, yang dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya. Bukan orang yang puasanya di awal puasa, di akhir puasa, karena berdahulu hari layanya pada orang. Ini kan tidak begitu ya. Tapi memang yang betul-betul ikhlas, tulus, dan betul-betul melaksanakan puasa itu menjaga tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menjaga yang membatalkan pahala puasa. Karena kan tidak ada tingkatan awam, khawas, kemudian khawasul khawas, ya.
Dikatakan orang awam itu ya sekedar menahan lapar dan haus. Tapi kalau kita orang yang sudah khusus, maka dia akan mampu menjaga yang membatalkan pahala puasa. Kalau di luar puasa sering menggunjing orang, maka dia hindari itu. Kalau bulan puasa banyak bicaranya saja, di luar puasa banyak bicara, maka di bulan puasa dia banyak mengaji, banyak ibadah, banyak sedekah, apalagi ya, karena dihadirkan untuk berlibatnya. Tapi seharusnya ketika orang yang la'allakum tattaqun yang melaksanakan ibadah-ibadah kebaikan di bulan puasa ini, ketika dia mendapatkan fitrahnya Allah di luar bulan puasa, dia juga melakukan itu sebenarnya. Kada hanya bulan puasa saja, baru itu orang yang betul-betul kembali suci, kembali fitrah dari nol lagi, maka dia akan melakukan apa yang dilakukan bulan puasa. Ibadahnya setelah puasa makin rajin, tahajudnya makin dilakukan, mengajinya tidak hanya bulan puasa aja yang tamat, di luar itu para kita setahunan kada mengaji. Nah itu kan luput juga, tidak benar ya. Anak-anakku sekalian, siswa sekalian yang ada di rumah, mengaji itu bukan berarti kuantitasnya yang dicari, tapi kualitas. Biar seayat dua ayat tapi istiqomah. Mungkin dia seayat dua ayat tapi dia memaknai, dia baca artinya, tafsirnya. Meskipun setahun baru tamat, tapi kualitasnya. Meskipun sebulanan 2-3 kali tamat, tapi tidak pengamalan penghayatannya. Nah itu salah juga. Yang bagus itu kan membaca, memahami, menghayati dan mengamalkan. Tidak hanya pelajaran P4 aja dulu kan. Bagus pelajaran P4. Harusnya Al-Quran itu juga begitu. Jadi kalau kita sekarang menggembar-gemborkan ada yang 3M, ada yang 5M, kita gembar-gemborkan juga membaca, memahami, menghayati dan mengamalkan. Nah, ini kan 4M, membaca, memahami, menghayati dan mengamalkan. Ini yang penting. Tidak hanya membaca Al-Quran itu supaya sebagai, karena kalau kita mengakui bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas. Nah, kalau dia sebagai petunjuk bagi kita, maka kita tidak hanya membacanya, berarti harus memahami, kemudian harus menghayati, harus mengamalkan. Ada orang yang mungkin dia hafal Fatihah saja, tapi dia betul-betul paham dan mengamalkan isi yang ada di dalamnya, kayak apa Bismillah itu, Bismillahirrahmanirrahim itu kayak apa, kasih sayang itu kayak apa, sifat Ar-Rahmanir-Rahim itu kayak apa, diwujudkannya bujur-bujur dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Fatihah saja, tapi hafal dalam pengertian tidak hanya hafal. Kalau boleh membaca, menghafal, menghayati, memahami dan mengamalkan, itu bagus 5M ya. Apabila ini kita lakukan, maka insya Allah puasa kita akan berkualitas. Ini kita membaca aja gini, kadang-kadang seminggu ada tutung-tutung secus kan. Orang kalau di luar puasa itu yang asalnya 10 ayat, pas puasanya naik sedikit lah, 20 ayat gitu. Di luar bulan puasa setengah juz, di puasa ini sudah sejuz misalkan. Di luarnya sejuz, misalkan di puasa ini 2 juz. Dan seterusnya, tidak hanya di bulan puasa, tapi terus membaca Al-Quran itu setiap saat. Habis minimal habis sholat maghrib dan sholat subuh, kalau kita habis sholat. Saya kira ini yang ingin kita sampaikan untuk mengawali
penyelenggaraan pesantren Ramadan meskipun secara online atau daring, tapi paling tidak ada hikmah yang kita akan petik dari apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita lakukan ini adalah sebuah amaliyah, dan insya Allah kalau kita ikhlas akan dilipat gandakan nilainya di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci yang penuh berkah, di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Maka mari kita hayati, mari kita betul-betul renungkan apakah puasa kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka mari kita muhasabah untuk meningkatkannya. Yang namanya godaan di luar puasa ataupun di dalam puasa itu sama aja. Bahkan kadang-kadang di bulan puasa ini bisa lebih gana lagi godaannya, lebih berat lagi kan. Jadi kalau ibaratnya setan yang dibelenggu itu ya membelenggunya dengan menahan semua istilahnya yang membatalkan puasa, tapi yang membatalkan itu adalah membelenggunya itu dengan itu. Tapi setan jinnya tetap ada. Korin yang ada di dalam diri kita itu kan selalu ikut kemanapun kita berada, maka bisa menyerupai kita kan. Banyak ada orang yang mati jadi hantu, itu tidak ada orang yang jadi hantu. Ya jin korinnya yang ada dalam diri kita itu yang menyerupai kita, karena itu dia selalu ikut dengan kita kemanapun kita berada. Semua nabi pun diikuti oleh korin itu. Cuma yang ikuti nabi itu sudah ibaratnya ditundukkan melalui izin Allah, disyahadatkan meskipun betul pegang mampu gitu ya. Kalau dengan kita ini ya, dengan puasa inilah salah satu caranya untuk mengekang yang jin-jin yang mengikuti kita, kemudian hawa nafsu kita ya. Berjuangnya kita di sini, belajar berjuang untuk menaklukkan hawa nafsu itu ya di bulan puasa ini. Dan seterusnya puasa-puasa setelah yang lainnya, nanti setelah ini puasa 6, puasa Senin, Kamis dan seterusnya, itu adalah salah satu cara untuk mengangkat hawa nafsu. Karena Nabi mengatakan perjuangan yang paling berat itu tidak hanya perang yang sesungguhnya, karena ketika perang Badar kan dianggap perang yang paling besar, tapi Nabi mengatakan bahwa perang melawan hawa nafsu adalah perang yang sangat besar, dan itu yang paling sulit. Kalau kita cerita-cerita sejarah itu banyak sekali. Nanti Bapak Ibu Dewan Guru materi yang bisa menceritakan. Anak-anak sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu Guru nanti akan menyampaikan materi-materi. Silahkan diikuti secara baik, diambil hikmahnya, dicatat pelajarannya, dan terpenting bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tetap diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah, kita mampu melaksanakan puasa sampai dengan akhir, dan kita juga dihindarkan dari penyakit-penyakit, terutama penyakit COVID, Corona yang sekarang melanda negara kita. Mudah-mudahan dengan puasa ini akan menghilangkan semua virus yang ada di negeri kita ini, dan yang terpenting adalah kalau kita melaksanakannya ikhlas, semua seluruh bangsa Indonesia ini, saya yakin virus itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi karena mungkin seluruh rakyat dan bangsa kita masih banyak yang belum ikhlas untuk melaksanakan ibadah puasa, maka mungkin virus itu masih betah untuk bercokol di negeri kita. Saya yakin kalau kita gemakan membaca Al-Quran, seluruh rakyat Indonesia menakul bareng se-Indonesiaan hari apa baca Al-Quran, tapi bukan hanya untuk ditampilkan di TV, tapi memang betul-betul dengan keikhlasan, maka yakin sajalah virus yang melanda negara kita ini akan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mohon ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pesantren Ramadan yang dilaksanakan secara daring oleh Min 1 Pulang Pisau saya nyatakan resmi dibuka. Bila taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yushara'u fi ridhak. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari ini kami hendak melaksanakan acara pesantren Ramadan 1442 Hijriah dengan memohon ridha dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak ibu sekalian yang ibu banggakan, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan pesantren kilat Ramadan pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.